Shalom bagi kita semuanya. Sini saya akan bagikan firman Tuhan yang sudah saya baca dari Renungan Mana Surgawi yang berjudul Jiwa Penginjilan kita seperti di slide sebelumnya. Saya baca dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan, Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jiwa penginjilan kita. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama pengajaran di gereja? Jawabnya sangat mudah dan sederhana saja. Orang Kristen mempunyai istilah amanat agung, Yesus Kristus, yaitu perintah kepada murid-murid Yesus untuk ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Menjangkau mereka yang belum mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Disinilah gereja harus fokus. Disitulah kita harus ahli. Ini tugas dan pekerjaan yang mulia, bukan hanya tugas dari para hamba Tuhan, romo, pendeta, dan penginjil, tapi tugas semua orang Kristen yang sudah menerima keselamatan. Sekalipun Anda adalah seorang pendeta atau rohaniawan sehebat apapun, jika Anda hanya mampu menjelaskan isi Alkitab di mimbar dan tidak terbukti ahli menyampaikan Injil pada orang lain, maka sebenarnya Anda belum lulus dari sekolah hamba Tuhan. Dulu kita berani bersaksi pada orang baru, teman sekolah, teman kerja, atau orang-orang lainnya yang kita jumpai. Tetapi sekarang mungkin semua keberanian dan kehebatan itu sudah sirna. Kita sudah menjadi besi tua, artinya namanya saja yang bagus, tapi sebenarnya kita rapuh. Begini, kita meyakini bahwa kita masih mampu bersaksi kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Padahal nyatanya kita adalah orang yang sudah tidak pasti lagi menjelaskan berita Injil. Kita sudah terlalu banyak bergaul dengan sama orang Kristen sehingga kemampuan bersaksi kita jadi berkarat. Atau kita terlalu menikmati ketenangan kita, kenyamanan, keseimbangan, kesuksesan hidup, dan hobi kita sehingga kita benar-benar meninggalkan tugas utama kita, yaitu memberitakan Injil kepada mereka yang membutuhkannya. Kita mungkin bukanlah seorang yang ahli dalam berkata-kata dan menyampaikan berita Injil. Walaupun dulu kita bisa melakukannya dengan mudah, mungkin saat ini semuanya sudah berubah dan kita perlu menyesuaikan diri kita kembali ke titik nol untuk mulai menghidupkan kembali apa yang penting untuk pekerjaan kita. Kita tidak boleh menipu diri sendiri dengan mengatakan biarlah tugas itu dikerjakan oleh orang lain. Sampai akhir hidup kita harus berlatih kemampuan penginjilan kita, menghafalkan ayat-ayat dasar penginjilan, menguasai kembali kalimat pertama kita waktu berjumpa orang yang baru kita kenal. Atau bagaimana kita harus menjawab ketika ada orang yang menyanggah apa yang kita sampaikan atau yang kita imani. Jika saat ini kita sudah terlalu jauh meninggalkan perintah Tuhan yang kita sebut sebagai amanat agung, mari kita merenungkannya kembali. Amanat artinya perintah, agung artinya mulia. Jadi ini adalah perintah yang mulia, perintah yang paling penting, perintah yang harus menjadi perhatian kita. Jika selama ini kita sudah menikmati posisi tinggi atau kehidupan kita sudah nyaman dan takut kehilangan semua itu karena Injil, pikirkanlah kembali Yesus yang sudah menderita dan mati di kayu salib untuk kita. Doa, ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami sampai saat ini masih belum taat kepada amanat agama-Mu. Kami hanya sibuk dengan urusan kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon, amin. Sebagai muridnya kita harus belajar melakukannya, sebagai hambanya kita harus taat memberitakan Injil. Sangat luar biasa teman-teman firman Tuhan pagi hari ini, bahwa jangan malu bersaksi, jangan malu memberitakan Injil, karena untuk itulah kita hidup. Kenapa saya setiap pagi membagikan firman Tuhan? Karena saya mau memberitakan Injil ini Tuhan. Saya mau menerapkan firman Tuhan ini, yaitu beritakanlah Injil. Saya mau pakai sosial media gitu. Kalau dulu mungkin saya masih ngejar-ngejar viewers, ngejar like gitu. Tapi sekarang saya maunya yang nonton 6 orang, 7 orang. Yang penting ada 1 orang aja yang terberkati, itu sangat luar biasa bagi saya teman-teman. Oke. Jadi saya juga membagikan Proverbs 16:3. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencanamu. Di sini apapun yang mau kita lakukan, apakah kita mau ujian atau kita mau belajar atau mau kuliah atau lain sebagainya, serahkan sama Tuhan. Karena kalau kita nggak nyerahkan sama Tuhan, itu nggak akan diberkati Tuhan dan itu pasti akan gagal. Kemungkinan besar gagal. Dan kalau berhasil pun kita pasti nggak akan damai sejahtera teman-teman. Tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, meskipun itu hanya 1 hal aja yang kita kerjakan, tapi kita akan sangat bersyukur gitu teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.